Kalau kita berjalan di Kota Banjarmasin, coba perhatikan begitu banyaknya lahan-lahan yang menganggur. Jangan layani aja udah. Ya, yang jadi hutan, yang kosong segala macam. Kemudian bangunan terbengkalai, misalnya Arum, Hotel Arum, ex Junjung Gue Plaza. Oh iya, yang di perempatan itu. Berapa puluh tahun itu sudah terbengkalai. Kok itu misalnya tidak dilakukan optimalisasi terhadap lahan itu? Kalau saya misalnya jadi pengambil kebijakan, maka Junjung Pilih Plaza dan Arum itu akan saya beri surat dari pemerintah kota minta itu dioptimalisasikan. Misalnya kalau dia tidak menggunakan, tolong lahannya digunakan sebagai tempat parkir. Kan kita kekurangan lahan parkir kan? Iya. Nah kita nih hari ini kita melihat beberapa minggu yang lalu kan banyak sebenarnya kita melihat atau mendengar berita, kemudian melihat apa-apa yang terjadi, isu-isu yang menarik gitu kan, yang ramai di publik. Ini memang kayaknya hari ini nih harus ada nih topik yang menarik nih. Misalnya kan kayak kemarin tuh masalah parkir apa yang ada di media parkir yang alasan kenapa tarif parkir itu naik, misalnya roda 2 nah, dari 2.000 menjadi 3.000, ya, dan roda 4 menjadi 5.000. Nah, itu ada yang menarik. Nih, apalagi itu dikaitkan kan bahwa ada pandangan pendapat dari pihak terkait bahwa itu mun kada dinaikkan itu kayak apa, artinya menambah pendapatan PAD kayak istilahnya itu. Berarti nih podcast apa kita hari ini Prof Hadin kayak apa kira-kira kalau ya, kan ada sebetulnya nah misalnya kan beliau ini tokoh pilkada nih ya. Ya politik rame nih, selain soal Amelia kemarin kan. Amelia kita pertama di sini atau di Banjarbaru, Bro? Membahas tuh. Oh, di sini. Oh, yang kita berdua lawan kita berdua? Itu setelahnya berarti lah? Iya, yang di Banjarbaru setelahnya. Oh, iya, setelah. Yang ketiga yang Banjarbaru yang narasumbernya kan. Ya. Nah, ini kayak apa jadi ini? Kan kalau mau jujur lah, memang sering yang kedapatan penyelewengan itu kan keluar. Ya kan APBD itu kan pendapatan masuk, belanja keluar tuh kan, nang banyak disoroti kan keluar. Nah selama ini yang masuk kurang kurang perhatian. Nah pada yang masuk itu misalnya seharusnya 100 masuk 90 itu kada pernah di. Artinya Prof Hadin nih arahnya ke parkir lah kita hari ini. Arahnya ke situ lah. Nah, siapa yang membuka ini dulu kan kita kada nyaman nih kan kalau pemirsa. Jadi langsung aja ke Pak Prof. Pak Prof aja membukanya. Saya selalu mengatakan ada 3 istilah. Nah, kita buka dulu menyapa pemirsa dulu. Siapa pian kah? Pengarasi kah ulun kah? Pak Prof dulu. Pak Prof dong menyapa pemirsa deh kan. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jejak Rekam lah, yang selalu hadir menyajikan informasi dan diskusi-diskusi, ngobrol pinggiran tentang bisa ekonomi, politik, pendidikan, pokoknya hal-hal yang menarik perhatian masyarakat dan bermanfaat lah untuk kepentingan masyarakat. Dan selalu dibarengi dengan lempeng, gombili, serta segelas teh. Ini malah kopi biar kopi kau teh. Kopi kita teh kita. Bisa tambah tehnya lagi. Teh panas. Teh panas. Tanpa gula apa-apa. Ada gula ya. Tanpa gula. Nah, tadi apa namanya parkir tadi? Jadi terkait pajak pada umumnya lah, pajak daerah. Ini kan karena kita kan pernah bergelut juga dengan soal tapi secara teori lah penelitian. Jadi ini kan tadi aspek pendapatan nih. Aspek pendapatan ini memang tidak terlalu seketat pengeluaran. Nah, karena kan begitu pengeluaran itu kan selalu jadi sorotan dan akhirnya kalau pendapatan nyamannya aja nih. Kalau pendapatan agak lengah sedikit. Nah, padahal kan ada 3 istilah. Ini selalu tekankan, ada namanya potensi. Ada namanya target, ada namanya realisasi. Nah, potensi selalu tidak muncul lah
Nah, potensi tidak muncul. Yang muncul itu target dan realisasi. Nah, ketika pejabat itu kan selalu menargetkan ketika membahas tentang APBD kan, proyeksi pendapatan, pendapatan, pajak, parkir, Sekian. Nah, itu sekian targetnya. Targetnya sekian. Misalnya anggap target 15 miliar. 15 miliar. Lalu realisasinya melebihi 15 miliar. Wah, itu prestasi katanya. prestasi ya. Nah, pada itu hati-hati lah. Karena ada potensi yang dilindungi ini. Sebetulnya pajak itu melebihi potensinya melebihi 15 M. Jangan-jangan. Bukan yang kejadian yang saya penelitian nih. Seharusnya, iya. Oh, pernah penelitian ya. Saya pernah penelitian. Nah, Oh, jadi Prof, sebentar. Artinya kalau misalnya target 15 miliar tercapai 16 miliar, kita jangan bangga dulu nih. Tapi harus dibuka dulu. dibuka dulu potensinya. Oh, Nah, iya. itu. Paham. Oh iya. Nah, sehingga dia kan bermain di soal target dan realisasi aja. Potensi ini biasanya dilakukan oleh orang perguruan tinggi yang studi kelayakan model meriset lah. mau JPT kan. Nah, berapa sebetulnya? Nah, jadi terkait dengan parkir, kita pernah meneliti. Terkait parkir nih lah. Parkir. Sebetulnya potensinya sangat luar biasa. Apalagi pajaknya dua kan. Parkir itu dua. Ada retribusi, ada pajak. Kalau retribusi itu yang langsung diambil. Bukan prestasi. Atas jasa. Jasa itu langsung disediakan oleh Pengelola. Bukan oleh oleh pemerintah. Misalkan jalan publik kan, titik-titik yang ada di jalan umum kan. Itu kan pemerintah langsung kan. Maka itu retribusi. Nah, kalau yang pajak itu yang dikelola oleh pengelolanya kayak misalnya mall nah, lahan privat. Lahan privat. Swasta. Nah, itu kan agak susah lagi. Ya. Dan permainannya sangat Saya contoh aja salah satu mall terbesar di Kota Banjarmasin lah. Duta Mall lah. Saya mutar aja, mutar tuh karena tidak ada tempat parkir. Tidak tempat parkir. 5.000 bayangkan berapa jumlahnya? Nah, pernah waktu diteliti lah, nah itu langsung ditutup. Pernah kejadian sana. Karena memang kan sama-sama bagi hasil kan. Ya. Nah, keuntungan disimpannya oleh pengelola yang menerima pajak, bukan yang pemerintah yang mengelola pajak. Nah, sama-sama menjaga keuntungan. Nah, ini juga tapi problemnya juga Prof ya, itu kan bicara mereka nih yang jadi masalah adalah target. Ya. Nah, bukan berbasis bahwa sebenarnya potensi yang sampaikan Prof Hadin tadi melebihi sebenarnya dari yang seharusnya. Jadi kalau ibarat Bang Rasidi, kalau ibaratnya dalam proyek misalnya proyek investasi, kan sebelum berinvestasi itu kan ada kelayakannya. Jadi dalam realisasi kelayakan di situ kan terhitunglah bahwa sebenarnya kembali modal kapan, berapa keuntungan segala macam. Nah, jadi tidak ada dulu bicara target, tapi mereka bicara berapa sebenarnya layak keuntungannya. Nah, harusnya Prof lah, kalau kita misalnya melihat potensi dari misalnya parkir, kita harus membuat skema dulu, menstudi dulu bahwa di Kota Banjarmasin itu sebenarnya kalau parkir itu dikelola dengan misalnya secara mudah gini, setiap lahan parkir dimanapun yang berpotensi untuk menjadikan pemasukan bagi pemerintah kota, tentukan titiknya. Kemudian di situ dilakukan studi bahwa orang parkir dalam setiap hari berapa kira-kira, yang jumlahnya dihitunglah di rata-rata lah. Kemudian kita jumlahkan semua kan, dapatlah rata-rata bahwa seluruh Kota Banjarmasin potensi parkir itu bila dalam hitungan Rp1.000 per parkir itu akan didapatkan sekian ini. Nah, setelah itu dapat yang palitnya, setelah itu baru kita menentukan berapa menaikkannya yang supaya publik bisa menerima. Nah, kalau yang ada ini kan seperti apa? Alasan mereka kan kadang-kala itu kan bahwa ada yang mungkin kita mungkin agak bingung ya, walaupun kita perlu menguji apakah memang itu dasarnya. Kan ada statement bahwa walaupun yang dulu 2.000 dan 3.000, tapi buktinya katanya yang kita masyarakat yang bayar itu lebih daripada itu.
Ya betul. Nah, kadang bayar 5.000. Tapi itu untuk kepentingan petugas. Ya, kan itu kan. Nah, jadi akhirnya itu dijadikan dasar untuk menentukan tarif itu tadi. Yang perdanya yang menyatakan bahwa yang asalnya 2.000 jadi 3.000, yang asalnya 3.000 jadi 5.000. Padahal kadang-kala kan orang parkir itu kan orang membayar itu di pintu masuk sudah bayar kan, kalau kita yang bukan di prepat ya, di pasar misalnya, di pasar kita ambil contoh mungkin di pasar Sudi Mampir ya. Sudi Mampir sekitarnya itu kan masuk kan bayar tuh. Nah, kita bayar dulu di sana, misalnya kita bayar 5.000, dulu 3.000 misalnya. Nah, setelah kita parkir, kemudian kita keluar itu ada lagi yang mengatur petugasnya. Pengelola sebenarnya bagian dari pengelola juga itu kan, karena ada tanda petugas parkirnya kan. Nah, cuma kadang-kala kan kebiasaan kita memang kan merasa kurang nyaman kalau dibantu itu kan, lalu memberilah itu. Nah, di luar dari karena sudah dibayar di awal kan. Nah, persoalannya adalah kalau memang seperti itu karena menjadi budaya, akhirnya kan si petugas ini merasa bahwa itu kewajiban yang harus mereka tarik kepada si yang parkir. Nah, problemnya kan awalnya karena kebiasaan itu kan, asalnya mungkin yang ini memberi karena merasa bahwa dibantu, lalu lama-kelamaan kan jadi kebiasaan. Akhirnya jadilah itu semacam artinya kalau kita kasih mereka bisa menagih. Seperti itu. Nah, itu salah satu potensi yang disebutkan Prof Hadin tadi, bahwa sebenarnya yang didapatkan masuk ke kas itu kan harusnya lebih besar kalau itu bisa ditetapkan. Nah, misalnya kan kita kan belum tahu, harusnya kita buka kan petugas parkir itu yang misalnya ada pengelolanya, petugas parkir itu mereka dapat sistem gaji rutin kah atau sistem upah harian kah atau seperti apa? Harusnya ini dibuka. Nah, artinya pemerintah itu karena melihat ini potensi bagi pendapatan pemerintah kota, maka pemerintah harus mengatur regulasi mengenai itu tadi. Misalnya setiap petugas parkir minimal misalnya pendapatannya sama dengan UMR. Harus dibuka semua agar biaya-biaya tambahan itu tadi itu masuknya tetap ke pemerintah. Kalau sekarang kan kita bayar 3.000 di depan, kemudian di dalam itu kan kita karena kurang nyaman tadi kita mengasih karena mereka membantu, dikasih lagi sekian-sekian. Nah, itulah yang sebenarnya salah satu yang memang harus ditertibkan. Nah, kemudian Mbak Rasi yang juga cukup merisaukan kita sebenarnya persoalan pendapatan. Saya benar dengan Prof Hadi, persoalan potensi pendapatan itu kita ini kan lebih banyak mengutamakan persoalan target saja. Misalnya target gini, PAD kita misalnya tahun lalu misalnya jumlahnya 1 triliun. Nah, pasti dalam setiap tahun mengangkat kenaikan. Ya, nah, lalu target kenaikan itu dibuatlah, misalnya targetnya harus dinaikkan 20% atau 10%. Jadilah 1,1 triliun atau 1,2 triliun. Harusnya kan bukan ini. Harusnya yang kita lakukan itu apa sih sebenarnya potensi yang bisa diangkat lagi untuk meningkatkan pendapatan ini tadi, PAD ini tadi. Jadi bukan hanya melulu diparkir. Banyak sebenarnya celah yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah kota, apalagi ini kan mau tahun masuk kan nih pilkada. Nah, harusnya memang calon-calon kita ini kan punya pikiran dengan kondisi kota Banjarmasin yang sudah bukan menjadi ibu kota provinsi. Tentu anggaran dari pemerintah pusat kan tidak seperti waktu menjadi ibu kota provinsi. Kemudian ditambah misalnya dengan kondisi baru COVID, tentu kan kegiatan ekonomi juga terganggu, apalagi kondisi sekarang kan. Kondisi sekarang ini Bang Rasidi hasil pandangan para ahli ya, yang kita sering dengar dan baca, kondisi misalnya golongan menengah itu kan sudah menurun kan, yang dulu tingkatnya misalnya dulu kan mencapai kalau tidak salah tuh di seluruh Indonesia tuh sekitar 50 sampai 60 juta, infonya sekarang menjadi sekitar 40 jutaan aja lagi. Nah, artinya turunnya banyak kelas menengah itu belanjanya. Artinya yang kelas menengah ini bukan menjadi naik, tapi dia menjadi turun ke kelas menengah ke bawah. Menengah bawah, kalau tidak salah ingat saya sekitar 60 juta sampai 40 sampai 60 juta. Itu yang kelas menengah. Yang kelas menengah turunnya. Berada di kelas bawah. Nah, ya dia kelas bawah akan bertambah.
Jadi otomatis kelas bawah itu kalau tidak salah sekarang kisarannya kalau tidak salah ya, saya mendengar sambil inilah sekitar sudah di atas 60-an, 70-an mungkin sudah di atas. Jadi nah ini, jadi pilihan menaikkan tarif itu bukan pilihan yang baik, ya kan? Seharusnya melakukan intensifikasi, Optimalisasi potensi ya, lah. Optimalisasi. Jadi ya di mana masalah-masalah karena dilihat dari potensi dengan jumlah bukan setiap minggu lagi, setiap hari tambahan sepeda motor, mobil itu kan meningkat. Iya. Dan apa? Ya logikanya memang Ya, pasti bertambah. Ada mungkin menurun pasti bertambah. Pastilah pertambahan jumlah kendaraan itu kan tinggi itu. Jadi kalau mau optimalisasi atau mengintensifikasi pajak itu kan dilakukan dulu. Iya. Kalau memang ternyata juga tidak berpengaruh, baru menaikkan Ya. Nah, penaikan. Jadi kalau gini kan, kalau kita menaikkan itu bukan hanya alasannya kan bukan hanya soal ada potensi tadi kan, tapi pasti ada tambahan pelayanan. Ya itu. Itu alasannya. Itu benar itu. Karena kan pada saat 200 misalnya kan, nah itu kan pelayanannya seperti apa? Nah, terhadap yang pungutan 200. Nah, begitu dinaikkan 300, itu ada tambahan pelayanan. Apa? Bukan hanya sekadar menambah-nambah. Nah, itu karena hanya untuk mengejar target, karena kita perlu peningkatan pendapatan asli daerah ditingkatkan, tapi tadi kualitas pelayanan tidak dilakukan. Nah, itu tidak ada gunanya penaikan. Jadi dasar peningkatan itu harusnya basisnya adalah optimalisasi terhadap potensi, bukan berdasar hanya target semata yang berdasarkan kenaikan persentase. Jadi gini kan, misalnya seperti ini. Pokoknya kita dalam setiap tahun itu harus ada kenaikan. Kan kerangka berpikirnya itu kan rata-rata kan seperti itu. Misalnya pendapatan PAD kita tahun ini 1 triliun. Nah, tahun depan kan mesti ditarget. Targetnya itu kan basisnya adalah hanya presentasi dari yang dahulu didapatkan. Kan misalnya dapat 1 triliun, dia akan dinaikkan, misalnya kita targetkan harus naik minimal 10% naiknya. Berarti pemasukan di target 1,1. Padahal sebenarnya kita bisa melampaui target itu kalau melakukan tadi optimalisasi terhadap potensi-potensi yang ada. Contoh seperti ini Bang Rasidi. Kalau kita berjalan di Kota Banjarmasin, coba perhatikan begitu banyaknya lahan-lahan yang menganggur. Jangan ayani aja udah. Yang jadi hutan, yang kosong segala macam. Kemudian bangunan terbengkalai. Misalnya Hotel Arum, Junjung Bui Plaza. Oh iya, yang di perempatan itu. Berapa puluh tahun itu sudah terbengkalai. Belum. Iya, ini kan juga banyak. Jayani banyak. Bangunan sedang berproses tapi. Nah, habis itu kan tanah-tanah Yani tidak pernah ada Bang Risdi yang punya tanah-tanah di Ayani dan gedung-gedung di pusat jalan utama itu orangnya itu orang yang tak punya. Pasti orang punya. Rata-rata mereka orang kaya semua loh yang punya itu. Nah, kok itu misalnya tidak dilakukan optimalisasi terhadap lahan itu? Misalnya seperti ini contoh. Kalau saya misalnya jadi pengambil kebijakan, maka Junjung Bui Plaza dan Alun itu akan saya beri surat dari pemerintah kota minta itu dioptimalisasikan. Misalnya kalau dia tidak menggunakan, tolong lahannya digunakan sebagai tempat parkir. Kan kita kekurangan lahan parkir kan? Iya. Kemudian gunakan itu sebagai tempat misalnya pusat kuliner. Atau tempat misalnya pedagang-pedagang usaha-usaha apapun di sana. Nah, inilah yang akan misalnya dijadikan pemasukan bagi Kota Banjarmasin sekaligus meningkatkan area-area usaha oleh masyarakat. Khusus kan itu untuk masyarakat UMKM. Parkir itu sebetulnya pendapatannya tuh melebihi target. Karena hasil penelitian pernah melakukan penelitian bahwa hari ini target itu realisasi melampaui target. Iya, tetapi jangan-jangan tadi kata Pak Pian potensinya jauh lebih besar lagi. Iya, dari target. Berarti persoalan tata kelola. Nah, kalau kan begini. Kalau kita memang satu-satu cara berharap pemerintah. Nah, saya kurang karena itu ada mereka bisa sama-sama senang kondisi ini. Nah, lalu
tidak terlalu karena ada yang apa ada pendapatan yang sebenarnya ya, tadi yang tidak diketahui orang lain, dan itu bisa dimacam-macamkan, bisa disembunyikan. Karena ini jadi uang masuk itu yang kalau dipotong kan tidak seperti uang yang keluar dipotong. Paham namanya? Nah, kan di APBD itu kan pendapatan dan belanja. Yang banyak yang jadi korupsi itu kan belanja. Uang yang keluar. Uang yang pendapatan itu jarang kan. Nah, karena itu saya mengharapkan ini anggota dewan lah. Anggota dewan tuh harus mengerti tentang pajak ini. Jadi begitu angka-angka tuh dia punya ilmu sendiri. Ada punya ilmu sendiri. Nah, jangan hanya Pak inggih pun kan ya menerima aja. Jadi ketika mengawasi tentang soal perpajakan ada data sendiri ya. Data sendiri, jangan mengikuti data pemerintah. Artinya memang anggota dewan itu harus menjalankan fungsi untuk turun ke lapangannya kan? Iya, untuk memantau itu. Nggak usah gini atau gini kan, anggarkan anggota dewan. Nah, ini kalau mau dan ini sering dihindari. Dihindari yang ini kan dihindari baik pemerintah maupun dewan. Menghindari. Karena bisa mengganggu ada keuntungan yang disembunyikan tadi. Nah, maksudku tuh gini, anggota dewan tuh boleh menganggarkan di sekretariatan kan, kerjasama dengan perguruan tinggi, fakultas ekonomi misalnya. Tolong telitikan ini, berapa sebetulnya potensi ini. Tapi bisa aja Prof, bisa seperti ini kan, misalnya inisiatif dewan dalam bentuk misalnya perda. Jadi perda misalnya mengatur persoalan tadi kan parkiran misalnya. Nah, sebelum membuat kenaikan itu tadi harusnya kan memang ada dulu melibatkan ahlinya yang ditugaskan oleh dewan untuk melakukan kajian terhadap potensinya. Nah, karena kan kita kan melihat seperti apa tadi kan misalnya ini misalnya parkir itu kan rata-rata kan diserahkan ke pihak ketiga ya. Kemudian pihak ketiga ini kan akan menggunakan bisa menggunakan dia langsung menggunakan orang-orangnya, artinya karyawan-karyawannya, atau dia menyerahkan lagi ke pihak lain. Disupkan lagi. Kan potensi-potensi seperti ini kan ada tuh. Nah, harusnya memang kalau bisa misalnya pemerintah kota untuk mengelola ini, mestinya kan bisa dipotong tuh Pak Prof. Karena dulu kan pemerintah kota ini kan ada, ingat Pak Prof dulu usaha daerahnya PT Kayuh Beimba ya? Yang perusahaan daerah kan. Nah, artinya mestinya kalau saya misalnya berpikir, kenapa misalnya perusahaan daerah ini tidak digunakan, dirubah ininya menjadi mengelola semua perparkiran di mana di Kota Banjarmasin, dan kemudian dia memanfaatkan orang-orang yang kesulitan kerja. Kan kita punya data tuh kan, data misalnya kita gini, data pengangguran di Kota Banjarmasin kisarannya sekitar misalnya berapa ribu misalnya. Nah, ini kan bisa diseleksi, sebagian dikaryakan ke sana. Nah, harusnya kan model-model kreativitas seperti inilah yang akhirnya bisa menimbulkan multi efek. Di sisi lain dia bisa mengoptimalisasi tata kelola parkirnya, tapi sisi lain dia juga bisa memberdayakan masyarakat yang misalnya menganggur. Nah, artinya ada yang dipotong, misalnya pihak ketiga tadi. Sekarang mengelola parkir untuk apa sih sebenarnya perlu pihak ketiga? Coba. Kalau kita nalar, kita bisnis ya, untuk apa sebenarnya kita perlu pihak ketiga mau parkir? Parkir kita hanya perlu orang yang mengamankan di sana dan orang untuk mengatur sirkulasinya. Nah, kalau ini misalnya langsung dikelola oleh pemerintah, badan usahanya, kan mudah. Jadi itulah banyak sebenarnya yang kita lihat di tata kelola di pemerintah dalam hal optimalisasi terhadap pemasukan daerahnya ini menjadi hal-hal yang memunculkan celah-celah untuk adanya lubang-lubang yang sebenarnya pembekakan biaya yang sebenarnya bisa kita hemat. Artinya tadi Pak Prof, kalau parkir tadi dioptimalkan, jangan-jangan
potensinya memang sangat besar karena tadi kan misalnya hanya sekitar 5,5 miliar kan target di 2024. Dan satu lagi Bang Rasidi, kan kalau penghasilan usaha daerah itu kan masuknya ke kas daerah. Iya. Artinya dari sini lalu kata Pak Prof Hadin tadi, ini bisa untuk meningkatkan layanan parkir termasuk penyediaan tempat-tempat parkir baru. Jadi tidak hanya dipungut tapi kembali lagi dalam hal itu tadi. Jadi ini kan akan berkesinambungan terus deh. Nah, tinggal sekarang itulah yang kita misalnya tadi Prof Hadin ambil contoh mall ya. Tadi salah satu mall yang terbesar di sini lah. Bang Rasidi silahkan di situ kita survei duduk sehari, itu akan kita di depan itu nyatet mobil akan luar biasa itu. Kalau ini hipotesis belum tentu benar ya, tapi bisa diuji. Perhitungan saya lebih menguntungkan mengelola parkir dibandingkan dengan berdagang di mallnya itu. Jadi pendapatan parkir itu lebih besar daripada pendapatan yang orang berdagang di mall itu. Tapi untuk parkir-parkir seperti itu kan parkir privat kan Pak Prof? Dalam perda kan diatur. Itu pajak parkir. Pajak itu ada komposisinya kan? Iya ada. Tapi kan angka berdasarkan kepercayaan. Itu problemnya. Nah problemnya itu kan sampai sekarang kita nggak tahu, dulu kan ada kasus menunggak tuh. Sudah beres ya tunggakan dulu. Yang kan dulu ada menunggak kan dulu berapa tahun kan? 10 tahun kemudian direvisi jadi berapa tahun? Minta pengurang seperti itu kan. Itu kan makanya kan sekarang mungkin bagi kita tuh sudah ini pemerintah yang baru nih nanti kan. Yang terpilih ini kan pasti baru, walaupun misalnya ada calon yang semi petahana lah di wakil wali kotanya kan. Tapi secara prinsip kan akan muncul model baru tuh. Nah, harusnya model baru ini harus mengaudit mengenai tata kelola parkir di sumber-sumber yang privat sektor tadi. Karena kita yakin mestinya lebih potensinya besar kalau itu misalnya benar-benar diinikan. Jadi kalau itu dikelola dengan baik, maka ada banyak sumber pendapatan yang harus masuk ke tadi Pak, lahan yang tidak terkelola, bangunan yang mangkrak, kemudian misalnya optimalisasi pasar-pasar. Kalau pasar-pasar dioptimasikan, otomatis pajak nggak masuk juga kan? Berarti kan itu yang kita tunggu, gagasan para calon nih yang besok kan akan ditetapkan sebagai peserta kontestasi Pilkada 2024. Prof Hadin nomor kosong ya. Nah, kita ingin dari visi misi program mereka itu apakah membahas soal itu, karena bagaimanapun kan kata Bang. Jadi tadi kan maksud saya keinginan untuk meningkatkan PAD itu jangan hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi termasuk DPRD juga. Betul. Nah, jadi kemudian DPRD yang mengawasi ini jangan percaya data pemerintah. Dia punya data sendiri. Kalau fungsi dia pengawasan kan. Nah, tapi Bang Rasidi, yang pertanyaan pentingnya Pak Adin yang sampai saat ini saya ulun tuh merasa kurang yakin. Pertanyaan pentingnya itu kan selalu bahwa dengan parkir maka PAD kita bahasa tafsiran kita yang menafsirkan dari ucapkan akan meningkat tajam karena parkir sangat penting. Itu kira-kira benarkah parkir yang paling banyak? Akhirnya kita menyimpulkan berarti semuanya tergantung ke parkir nih. Apa sumber-sumber lain tidak ada seperti itu? Termasuk pajak hotel lah. Kita juga pernah penelitian. Nah, itu tidak seperti potensi. Tidak target yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak seperti potensi. Jadi Bang Rasidi, menurut saya tuh kapan-kapan tuh kita ngopinya di dewannya baru nih. Dewannya baru. Bukan kita undang, kita datang sana. Di depan mereka. Kan hari ini sebenarnya juga rencana kita kan mengundang Bang Tasrik. Bang Tasrik ini kan pernah jadi anggota DPRD. Yang juga terlibat dalam soal parkir ini. Nah, termasuk mall itu kan di daerahnya Bang Tasrik waktu itu kan. Kita kan juga menghadirkan beliau, tapi hari ini beliau nggak bisa hadir. Ada lagi mantan anggota dewan siapa? Bang Sukro. Bang Sukro ya. Bang Sukro kan hari ini kesibukan. Biar kita buka bosnya seperti apa sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Prof. Nanti kita ketemu di ngopi-ngopi berikutnya. Terima kasih. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.